komputer. Oke. Sip, ya. Nah, kalau sudah berlaku perlindungan data pribadi ya, seperti di GDPR, maka setiap kali proses perekaman data privasi seperti recording meeting gitu ya, sharing kontak misalnya ya, itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi harus selalu berdasarkan konsen atau semacam persetujuan ya dari semua pihak terkait seperti itu gitu. Nah, karena di Indonesia sebetulnya belum berlaku ya, karena PDP-nya masih dalam proses terus, sudah berapa tahun ya, kita ketinggalan, yang terakhir di ASEAN belum juga diresmikan. Mudah-mudahan ke depan bisa segera ya, karena ini akan sangat membantu ya adanya undang-undang ini untuk bisa menegakkan hukum terkait dengan pelindungan data kita ya. Sehingga nanti ke depan kalau bagi saya pribadi itu salah satu yang bisa benefit yang didapatkan misalnya ya, tidak akan banyak lagi yang kerang-kering nggak jelas ya. Marketing A, marketing B, marketing C ya, dengan seenaknya mereka menawarkan berbagai produk ya. Karena merasa mendapatkan nomor kontak padahal tidak berdasarkan konsen ya. Nomor kontak itu seperti yang pernah saya infokan sebelumnya bisa datang dari mana aja ya. Nah, kebocoran yang muncul dari berbagai proses yang ada ya, misalnya proses pengajuan kartu ya, proses pembukaan rekening tertentu misalnya ya, proses pembukaan akun tertentu. Nah, ini tanpa adanya undang-undang yang memadai ya, peraturan yang memadai, maka sulit untuk dikejar konsekuensinya gitu ya. Sehingga orang dengan semarak ya melakukan pelanggaran-pelanggaran privasi dengan menggunakan data-data yang sebetulnya juga tidak diizinkan oleh yang memiliki data gitu ya. Ini intermezzo aja. Baik, ini berkaitan erat juga sebetulnya dengan materi kita kali ini tentang electronic payment ya. Udah beberapa kali sebetulnya kita juga sedikit menyinggung ya terkait dengan mekanisme ini. Nah, sekarang kita akan perdalam lebih lanjut ya. Dan hal-hal teknis yang nanti kita akan pelajari sedikitnya di sini gitu ya, itu tentu akan kalian perdalam ya di kuliah-kuliah berikutnya pastinya ya, terutama kalau bicara konteks data ya, kemudian juga bicara konteks infrastruktur, misalnya kaitannya dengan proses enkripsi misalnya gitu ya, bagaimana berlakunya proses komunikasi ya melalui internet dengan protokol tertentu. Nah, ini protokol ya, protokol itu bahasa tertentu pada pintu ya, pintu tertentu yang dinamakan port ya. Nah, ini nanti kalian tentu akan belajar lebih lanjut ya tentang bagaimana protokol-protokol ini berlaku sehingga bisa komunikasi satu sama lain ya antara komputer dengan server misalnya seperti itu. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan diskusi kita sebelumnya ataupun juga terkait dengan tugas besar barangkali gitu ya. Saya harapkan sudah pada berjalan tugas besarnya. Saya ingatkan kembali ya bahwa kita akan melakukan pengumpulan 2 minggu sebelum ya, 2 minggu sebelum minggu terakhir, artinya di minggu ke-15. Harapannya semua sudah masuk ya. Sudah ada due date-nya saya share di dalam LMS. Kemudian sudah ada template-nya juga ya. Jadi silakan nanti Anda perdalam ya, cek recheck, kemudian tentu buat versi template masing-masing ya yang sesuai dengan contoh ya. Seperti itu gitu. Paling gampang sih ambil template ini aja TA ya. Ambil template TA, hapus bagian yang tidak perlu, kemudian pakai ya karena sudah ada otomatisasinya di sana, sudah ada section-section. Dan ibaratnya dalam melaporkan ya satu kegiatan, proyek ya, dalam tugas besar misalnya macamnya gitu ya, itu memang membutuhkan kemampuan word processor juga ya. Oleh karena itu ya kalian boleh dibilang perlu certified juga tuh ya dalam hal Microsoft Word misalnya ya, atau Excel misalnya ya untuk bagaimana mengolah data ya. Seperti itu gitu. Nah, dalam hal penulisan maka Word itu penting banget ya karena di sana ada
Ada seringkali saya kalau membimbing TA ya, bagi yang masih baru gitu ya, itu seringkali tidak menggunakan ini ya, prosedur yang memadai gitu ya. Jadi banyak belum tahu fitur-fitur ya, apalagi kalau dikaitkan dengan academic writing ya, misalnya bagaimana mendaya-gunakan plugin ya dari software untuk reference manager misalnya ya. Yang gratisan open source itu ada namanya misalnya Mendeley ya. Ada juga produk yang lain ya, EndNote dan kawan-kawan seperti itu. Nah, ini kalau sudah terbiasa menulis ya, maka dengan mudah ya kalian integrasikan pluginnya dipasang. Kemudian semua referensi, mumpung ini kalian baru mulai ya tingkat 1 ya, masih ada 3 tahun ke depan lagi untuk mengarungi perkuliahan ya. Paling cepatnya 3,5 tahun ya dengan program akselerasi ya, silakan bagi yang memungkinkan bisa gabung dengan program itu, yang standar sekitar 4 tahun ya, seperti itu. Dan nanti kalian akan mendapatkan materi-materi pilihan-pilihan gitu ya, opsional-opsional dengan bentuk berupa peminatan yang nanti akan nempel dengan yang namanya laboratorium ya. Laboratorium ada berapa ya, 6 atau berapa ya, ada 7 saya lupa ya, karena itu berubah-ubah juga sih ya, sudah sempat. Nah, karena masih panjang perjalanan, ini saatnya nih kalian pakai template yang terbaik gitu ya, kemudian pakai reference manager ya, sehingga semua yang pernah kalian pelajari dari berbagai kuliah, referensinya menjadi PDF semua gitu ya, kalian masukin tuh ke dalam reference manager ya. Sehingga kapanpun kalian mau nulis report ya, dan kemudian menjadikan PDF tersebut sebagai referensi ya, maka tinggal buka saja ya, tidak perlu ngedownload lagi dari internet misalnya ya, atau tidak perlu apa kecuali kalau ada update versi ya, kalian tentu update, masukin lagi yang baru. Sehingga dengan mudah tinggal copas saja ya, drag and drop sebetulnya, bukan copas ya, drag drop drag drop drag drop, masukin, kemudian voila ya, begitu kita otomatiskan, maka di halaman paling belakang itu udah langsung ngebaris ya, referensi seperti itu. Dan dalam dunia akademik ya, seperti perkuliahan ini, kemampuan mengelola referensi itu sangat penting ya, sangat penting. Karena seringkali dokumen hilang ya, atau salah nulis ini ya, salah tata tulis ya, seperti itu. Karena cara menulis referensi itu ada beberapa versi ya, ada beberapa style istilahnya seperti itu gitu ya. Contoh apa, ada MLA dan segala macam. Seperti itu. Kalau kalian pakai software reference manager ya, dengan mudah kalian kalau mau switch dari satu template ke template lain ya, tinggal klik aja. Seperti itu. Nah, terus fitur-fitur Word ya, kayak misalnya kalau ada tabel terpotong, itu kalian wajib pakai yang namanya repeat header ya, sehingga judul tabel itu akan tetap ada ya, headernya ada di halaman sebelumnya dan ada di halaman yang terpotong, seperti itu. Kemudian pakai caption ya, numbering, kemudian tabel untuk gambar, tabel untuk ini ya, urutan untuk tabel ya, urutan untuk gambar, nanti ada daftar gambar secara otomatis, ada daftar isi secara otomatis ya, daftar indeks secara otomatis. Nah, semua itu ada di dalam word processor masing-masing ya. Yang paling gampang ya Microsoft Word. Yang mau lebih expert ya bisa pakai LaTeX misalnya ya, software LaTeX itu ada software khusus ya untuk menulis academic writing, biasanya pakai LaTeX ya, seperti itu. Itu untuk advanced level. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Ya, yang ke toilet silakan. Kemudian ya segera kembali. Kemudian kalau ada apa-apa silakan bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Saya share screen dulu. Nah, materi kita kali ini adalah tentang e-payment ya. Nah, sudah muncul. Nah, ini ya. Oke. Sebelas ya, berarti kita masih punya 4 pertemuan. 11, 12, 13, 14, 15. Ya, kurang lebih 4 pertemuan materi lagi ya.
sesuai dengan rencana pembelajaran semester ya. Kemudian nanti di minggu ke-16 kita akan presentasi singkat ya dari setiap grup. Ada berapa ya? 12 itu ya. Nanti Dava bisa koreksi kalau ada yang salah. Kemudian mudah-mudahan grup kalian kompak ya. Karena kadang-kadang terjadi permasalahan kalau baru pertama kali kerjasama ya. Terutama ini ya, kadang-kadang selalu ada aja orang-orang yang teman-teman yang ini nggak fokus gitu ya. Jadi jadi beban bagi grupnya ya, seperti itu gitu. Dengan tidak dikasih tugas tidak jalan ya. Padahal kan kalau namanya kerja kelompok ya nanti akan bolong tuh ya, satu bagian kalau memang dibagi ya, seperti itu. Atau akhirnya jadinya kayak ini namanya free rider ya. Artinya numpang-numpang tenar gitu ya, numpang nilai aja ya, kerjanya enggak seperti ini. Nah, ini jangan sampai terjadi ya di grup kalian semua gitu ya. Kalian harus bisa kontribusi semuanya gitu ya. Kemudian kalau nanti ternyata ada kasus seperti itu, jangan khawatir ya. Ya kalian terus terang aja ya. Nanti akan ada peer review ya. Kemudian nanti silakan ungkapkan kalau ada rekan kalian yang memang ini kontribusinya kurang seperti itu. Kalau yang nggak nongol sama sekali ya dari awal dilepas aja lah gitu ya. Seperti itu diingatkan, kemudian diinfokan juga ya, siapa tahu mungkin memang masalahnya adalah ketidakcocokan ya, bisa aja mungkin ya gabung dengan teman-teman yang lain di grup yang lain, nggak tahu ya, seperti itulah kurang lebih. Oke, itu tugas besar ya. Silakan dicicil, waktunya sebentar lagi dan ini beda dengan tahun lalu ya, jadi kalian nggak bisa mengandalkan tahun lalu. Kalau tahun lalu kalian bisa mengandalkan yang dari luar negeri ya. Kalau sekarang sangat mungkin lebih sulit ya untuk yang luar negeri. Kenapa? Karena ada harapan untuk bisa menggali data lewat kuesioner ataupun dengan interview ya, minimal satu referensi satu orang kalau interview. Sehingga ada ini ya, ada proses penggalian data ya secara langsung sebagai pembelajaran untuk riset. Ya, karena riset itu perlu ini ya, perlu ada data primer ya, dengan cara menyebar kuesioner, dengan cara interview langsung orangnya gitu ya. Dan ada data sekunder ya. Data sekunder itu adalah data yang kalian dapatkan berupa dokumen gitu ya. Atau dari internet misalnya ya, website ataupun PDF ataupun buku ataupun apapun gitu ya. Itu semua adalah data tambahan ya. Alangkah baiknya kalau menggunakan data primer. Oke? Itu ya Lucky ya. Ini saya lihat cukup banyak yang nggak pakai video ya. Saya harapkan bisa online supaya saya juga hafal ya wajah masing-masing. Jangan ini juga ya kameranya biar kelihatan wajahnya gitu ya. Jangan diarahin ke atas ya seperti itu. Baik, ini dia ya. Nah ini payment system ya. E-payment itu ada istilah atomicity ya. Contoh misalnya dana tidak hilang atau pada saat lagi transfer ya. Jadi utuh gitu, tidak terpotong, tidak berkurang ya, walaupun kadang-kadang ya terjadi kesalahan juga gitu ya. Baru aja kejadian kemarin ya, saya transfer dana cukup besar ke salah satu rekening antar bank gitu ya. Nah, di bank A ya, dari bank saya terkirim ini terkirim dananya ya, berkurang saldonya. Tapi nggak nambah di rekening berikutnya gitu ya, di rekening penerima gitu. Nah, ini lagi dilacak nih. Gitu ya, ini udah hari kedua ya dananya ngilang entah kemana. Seperti itu gitu. Nah, kebayangkan ya. Jadi sangat mungkin ya bahwa atomicity ini bisa tidak terjadi di lapangan gitu ya. Terjadi glitch ya ataupun error dan segala macamnya gitu. Kemudian non repudiasi ini istilah security ya. Security itu ingat ya ada 3 kata yang merepresentasikan security ya. Ada yang tahu? Real ada yang tahu? Atau Riko deh, Riko. Namanya ya Riko. Pernah dengar CIA Riko? CIA yang seperti polisi-polisi gitu, Pak. Nah, kalau ini CIA-nya dalam bidang security. Pernah dengar nggak singkatan dari apa, Riko?
CIA ya Pak. Saya kasih bocoran ya, C-nya adalah confidentiality. Kira-kira I dan A-nya apa? Kurang tahu saya Pak. Belum tahu ya. Nah, ada yang Ayo. tahu? Silakan yang bisa bantuin. Integrity and availability. Nah, mantap. Siapa berusaha yang jawab? Inggit, Pak. Oh, Inggit ya. Bisa jelasin nggak, Git? Si IA itu apa yang dimaksud dengan confidentiality, integrity, availability? Ini konsep dasar dalam security ya. Seperti itu. Confidentiality aja satu. Kira-kira gimana tuh? Apa bahasa Indonesianya? Kerahasiaan ya. Tuh, confidentiality. Kebayang kira-kira di balik istilah kerahasiaan itu apa artinya? Artinya biar datanya tetap rahasia atau tetap pribadi gitu, Pak. ya, itu contoh ya. Esensinya sih gini, bahwa rahasia itu kan kepada siapa dulu kan gitu ya. Artinya terjadi proses kerahasiaan kalau orangnya tidak berhak gitu ya. Artinya intinya adalah data bisa dilihat hanya oleh orang yang berhak gitu ya. Nah, diakses gitu ya. Seperti itu. Nah, itu confidentiality ya. Nah, saran yang kedua nih, integrity. Dibantu yang lain, silakan. Ada yang mau ini diskusi integrity itu apa? Integritas, Pak. Ya, integritas. Kira-kira Kayak gimana? kepercayaan satu sama lain gitu loh, Pak. Nah, kepercayaan ya. Jadi supaya bisa dipercaya maka integritinya harus tinggi kan gitu ya. Artinya harus, kalau kita bicara data, maka data itu harus penuh, jangan sampai terpotong gitu ya. Ada kaitan dengan atomicity tadi. Artinya kalau yang dikirim A maka nyampainya harus A gitu ya. Kalau yang dikirim 1 mega ya ukurannya, maka harus nyampe 1 mega juga gitu ya. Jangan tiba-tiba jadi 2 mega. Nah, ini ada penumpang gelap siapa gitu ya. Apa gitu. Nah, itu integrity namanya ya, full bisa dipercaya. Nah, terakhir adalah A ya. Nah, A itu apa? Sobarna? Sobarna ada di sana enggak? Atau dibantu sama Raihan deh. Raihan, silakan Raihan. A-nya apa Raihan? Tadi Availability, Pak. tes. Tes. Iya, silakan. Kira-kira availability apa nih menurutmu? Ketersediaan. Itu artinya ya. Kira-kira apa yang dimaksud? Kalau dikaitkan dengan ini ya, sistem informasi dengan pengolahan data menjadi informasi gimana? Kurang tahu, Pak. Yang tahu, oke. Ini ya, saya jawab aja. Ketersediaan itu artinya ya, kapanpun, ya, dimanapun, kalau dibutuhkan ada gitu. Ya, itu namanya ketersediaan ya. Makanya sering kita lihat dalam konteks sistem ya, ada semacam garansi gitu ya. Misalnya 8 berapa ya? 85 misalnya atau 247 misalnya. Pernah lihat nggak 247 gitu. 247 itu sebetulnya 24 jam dikali 7 hari gitu ya. Artinya jangan pernah down gitu ya, jangan pernah berhenti sistemnya. Artinya layanannya harus terus bisa diakses gitu ya. Nah, ini namanya availability ya. Nanti ada semacam garansi berapa persen layanan itu akan tetap up ya. Misalnya digaransi 90%, berarti hanya boleh mati 10% saja gitu ya selama 1 tahun gitu ya. Itu pun nggak boleh berturut-turut ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan non-repudiasi ini, sebetulnya ini juga salah satu aspek kombinasi ya dari CIA tadi. Gitu ya. Non-repudiasi itu artinya tidak ada yang bisa apa ya, mangkir gitu ya, menolak ya, pura-pura lupa bahwa dia memang yang ngirim gitu ya, dia terlibat di dalam proses transaksinya.
Seperti itu. Maka di sini disilakan no party can deny ya its role in the transaction ya. Kalau misalnya lanang ngirim ya, maka kalau non repudiasinya bagus, maka lanang nggak akan bisa mangkir ya kalau ternyata dicek ya kirimannya, terus pas diterima oleh yang bersangkutan, lanang bilang oh ini bukan dari saya gitu, di tengah jalan berubah misalnya macam. Nah ini berarti non repudiasinya nggak jalan gitu ya. Ada caranya dengan misalnya digital signature ya. Nah, digital signature itu bukan tanda tangan, kemudian ditulis di dalam dokumen ya, kemudian di-scan, kemudian dikirim gitu ya. Itu bukan digital signature ya. Itu adalah screenshot tanda tangan. Seperti itu gitu ya. Kalau yang namanya digital signature itu kalian harus punya yang namanya identitas digital ya. Identitas digital dengan konsep nanti akan belajar lebih lanjut ya namanya PKI ya, tapi PKI-nya bukan G30S PKI, melainkan public key infrastructure ya. Jadi kalian punya identitas publik ya, di mana semua orang boleh tahu itu. Kemudian kalian punya identitas privat ya, di mana hanya kalian yang boleh tahu ya, misalnya seperti PIN ya dan kawan-kawan. Nah, ini dikombinasikan ya antara public key dengan private key sehingga memunculkan kombinasi yang nanti akan memvalidasi ya. Kalau misalnya lanang kirim email, kemudian lanang kasih digital signature dalam emailnya, maka yang menerima udah pasti tahu oh ini dari lanang benar gitu ya. Kemudian lanang nggak bisa mangkir ya, nggak bisa nolak bahwa oh ini bukan dari saya gitu, karena sudah terbukti dalam mekanisme ini. Ya seperti itu. Atau kalian tanda tangan misalnya ya pada PDF ya menggunakan e-materai misalnya. Sekarang kan udah zaman e-materai ya, jadi kalian nggak perlu lagi beli materai, ditempel gitu. Ini cukup ditempel secara digital. Nah, itu ada digital signature-nya bahwa kalian sudah beli e-materai gitu ya, pasang di dalam satu dokumen PDF. Kemudian kalian juga punya tanda tangan ya, tanda tangan kemudian pasang di dalam dokumen PDF tersebut gitu ya. Sehingga dokumen PDF tersebut akan bersaksi ya bahwa kalau diperiksa ya oh iya betul ya. Prialka itu ada ininya gitu ya, ada tanda tangannya di sana seperti itu gitu, dan nggak bisa disangsikan lagi ya bahwa betul dokumen itu adalah dokumen yang dibuat oleh Prialka misalnya ya, seperti itu pentingnya security ya. Nah dalam e-payment tentu penting banget nih yang beginian gitu ya, bahwa seseorang itu adalah betul-betul seseorang ya. Di dalam banking juga pada saat kalian membuat dokumen atau akun baru kan ada yang namanya KYC ya. Nah, apa tuh KYC nih? Zaim belum kelihatan nongol nih. Im, Ya Pak, KYC apa Im? eh K, K ya, KYC, Y sama C. Nah, KYC kalau bahasa Indonesianya. KYC. Know Your Customer, Nah, artinya ya, Know Your Customer Pak. iya. Kebayang nggak kira-kira kenapa harus KYC? Supaya mengidentifikasi Hmm. identitas klien saat untuk membuka akun Pak. Iya, misalnya gitu ya. Nah, Zaim dulu pada saat bikin rekening di bank apa, terus gimana ininya? Apa yang dibutuhkan pada saat membuka? Harus butuh ini sih Pak, butuh kartu keluarga, Terus? butuh KTP, dan lain-lainnya Pak. Lain-lainnya ya, apalagi? Data ini, data pribadi gitu? Ya paling sama akte kelahiran sih Pak. Oh, ada juga ya? Luar biasa ya, seperti itu. Nah, itu namanya know your customer ya, untuk di awal biasanya. Bayangkan sekarang zaman digital ya, di mana sangat tidak efisien ya kalau kemana-mana kita harus bawa kartu keluarga, KTP dan segala macam yang notabene bentuknya fisik kan, gitu ya. Nah makanya seperti yang kita pernah bahas ya di minggu-minggu sebelumnya, sekarang itu sudah ada perusahaan ya ataupun pihak ketiga yang menampung semua data kita ya. Kemudian kalau kita mau membuat akun ya di satu sistem, maka tinggal di pihak ketiga kan aja dengan sistem tersebut ya, sehingga nanti sistem tersebut yang akan mengirimkan data kita ya ke sistem di mana kita membuat akun baru itu. Gitu.
Nah, ini biar know your customer juga kan gitu ya. Artinya ada pihak ketiga yang menggaransi identitas seseorang. Supaya tidak banyak terjadi kebocoran data ya. Karena kalau misalnya Zaim tadi ya bikin berbagai rekening gitu ya, bikin kartu tabungan, bikin kartu kredit misalnya ya. Kemudian menjadi anggota apa. Kan kebayang tiap kali bikin akun baru kan di situ terjadi potensi kebocoran data. Benar kan? Seperti itu gitu ya. Siapa yang tahu misalnya kalau prosesnya fisikal ya, teller yang menerimanya itu dia menyimpan ya data kita tanpa izin misalnya ya. Marketing misalnya ya, kita ngisi di formulir yang dia sediakan, kemudian dia memfoto semua identitas kita di sana, kemudian dia gunakan ya, dia jual ke pihak yang lain misalnya. Itu sangat mungkin terjadi ya. Seperti itu gitu. Atau benar-benar ya sistemnya bermasalah gitu ya, karena terjadi kebocoran tadi, ya breach namanya. Nah, hal seperti itu necessary banget ya di dalam e-payment tentunya. Kenapa? Karena kita bicara data yang sangat sensitif, yaitu nilai uang ya. Seperti itu. Bayangkan uang itu ya, kalau kehilangan 1 digit aja gitu ya, itu berkurangnya banyak, ya kan? Ya, misalnya 1 juta hilang 1 digit ya, maka menjadi 100.000 gitu ya, udah 10 kali lipat tuh hilang seperti itu gitu. Makanya nggak boleh ya, jangan sampai terjadi ini ya perubahan data ya atau kesalahan, ketidakakuratan. Oke. Nah, metodenya bisa cek kartu kredit atau cash, kita udah bahas ya. Kemudian contohnya juga sebetulnya beberapa kali ya. Ini ada beberapa tipe. E-cash ya, nah, uang elektronik, atau e-wallet ya, artinya kita bisa menyimpan uang ya di uang kecil kan, namanya juga wallet ya. Nah, di wallet kan kalau uang udah lebih dari 1 juta udah terlalu tebal gitu kan. Nah, makanya dinamakan e-wallet ya. Contoh misalnya kayak GoPay kan bisa nyimpen uang ya di situ, misalnya 1 juta kalau tidak memasukkan identitas full ya, kalau sudah divalidasi bisa sampai 10 juta misalnya. Nah, itu contoh ada ya. Atau smart card misalnya. Smart card itu ya semacam ini ya. Kalau tadi e-cash itu e-money ya. E-money itu kayak kita bekal kartu ya untuk masuk ke ke tol misalnya gitu ya, atau bisa dipakai belanja ya di berbagai mart ya seperti itu gitu. Nah, itu kan pakai kartu e-money, e-cash itu gitu ya. Kemudian bisa smart card juga. Smart card itu ya kartu yang ada identitasnya ya, ada bahkan yang terbaru itu ada memorinya gitu ya. Sehingga bisa menyimpan data di sana seperti itu gitu ya. Untuk menyimpan berbagai data keuangan gitu. Ya. Kemudian smart card itu ya termasuk seperti kartu debit juga smart card gitu ya. Karena kan sudah ada chip segala macamnya gitu ya. Nanti teknologinya juga berbagai macam ya, makin aman, makin mahal juga biaya per kartunya ya, seperti itu. Kredit card udah berapa kali kita bahas ya. Kredit card dengan smart card itu mirip sebetulnya ya, teknologinya juga sama. Nah, ini konsepnya e-money, e-cash ya. Ada merchant tempat kita belanja, kemudian ada konsumernya, kita sendiri, kita punya e-money-nya ya. Kemudian juga ada banknya ya, seperti itu gitu. Ini saya lihat juga ada Vincent ya. Vincent belum reply ini nih message dari saya. Nah, ada e-cash ya. Ada pembelian deposit pastinya gitu ya, seperti itu. Kemudian ini beberapa isu ya. Must allow spending only once ya. Jadi harus bisa dibelanjakan minimal ya. Kemudian anonimus, intinya sih supaya identitas kita tidak bocor lah gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada safeguard, kontrol ya untuk mencegah counterfeit. Nah, counterfeit itu apa, Desi, kira-kira Des?
Masih ada? Dibantu sama Ilma deh, Mak. Iya, Pak. Pernah dengar istilah counterfeit nggak? Misalnya di film-film tentang ini ya, tentang fraud misalnya. Counterfeit itu apa artinya? Di sini ada istilahnya nih, counterfeit. Yang Saya tahu? belum pernah dengar, Belum pernah. Pak. Nah, ada yang tahu counterfeit? Untuk itu Pak, kayak nipu, kayak misalkan bikin duit palsu itu counterfeit. Ya, itu salah satu contohnya uang palsu ya. Kalau dalam bentuk e-cash berarti apa? E-cash palsu ya, kartu palsu yang diisi data orang yang punya tabungannya gitu ya, depositnya. Nah, ini sangat mungkin ya. Even kayak kartu chip aja bisa ini kan ya, diduplikasi ya, seperti itu. Itu kartu chip handphone gitu ya. Seperti itu. Apa yang kalian lihat di film-film itu sebetulnya sudah sangat mungkin terjadi sekarang ya. Ya, bisa kita taruh duplikator gitu ya dalam proses counterfeiting tadi seperti itu gitu. Nah, pemalsuan ya. Nah, semakin teknologinya makin jadul ya, kayak magnetik gitu ya. Magnetik itu gampang banget di copy ya. Seperti itu. Kalau magnetik itu ada strip hitam ya. Kalau kita punya kartu ya, ATM itu ada strip hitam itu tuh magnet ya. Nah, karena magnet kan berarti sensitif juga tuh ya, jangan sampai rusak ya, lapisan magnetnya seperti itu. Kalau yang sekarang kan udah nggak boleh ya dipakai ya, benar ya. Semua harus berubah ke chip ya, ada kartu chipnya seperti itu gitu untuk proses transaksi apapun. Atau minimal ini RFID ya, atau NFC ya, NFC atau RFID ya. Nah, kayak Imani yang misalnya Imani Mandiri ya, ini Imani BCA itu kan flash ya. Itu sudah ada NFC-nya ya, sehingga tinggal ini aja. Kalian juga kalau ngisi itu nggak harus datang ke Mart ya, ke Alfamart, ke Indomart atau kemanapun gitu ya. Udah bisa ngisi sendiri kan ya. Asal kalian punya handphone yang ada NFC-nya, kemudian kalian tap kartunya gitu ya. Nah, udah tinggal pindahin aja data keuangannya ya. Kasih deposit di situ, ceger gitu ya. Nah, isi. Nah, udah beres gitu sehingga nggak ada isu lagi. Itu ceritanya ya, counterfeit, kemudian independen ya, transferable, nationality tidak tergantung gitu ya. Harusnya sih begitu. Ya semakin internasional ya semakin bisa dipakai di mana-mana. Tapi ya kalau buatnya di Indonesia, kalau bukan jaringan internasional ya, ya cuma bisa dipakainya di Indonesia aja. Rata-rata sih gitu ya, tiap negara punya e-money sendiri-sendiri. Nah, kemudian divisibility convenience ya. Jadi harus cukup nyaman tapi tetap aman. Itu susah ya karena trade off. Kemudian bisa kompleks transaksinya ya. Nah, bisa memunculkan masalah atomicity juga seperti itu gitu. Atomicity itu tadi ya ketika transaksinya tidak full ya sehingga nyangkutlah dananya dan segala macam seperti itu. Ya, kemudian metodenya bisa online, bisa offline gitu ya, seperti itu. Kalau offline kan berarti dipegang si imannya. Memang fisikal kan gitu ya. Kita bawa kayak kita bawa dompet ya. Ditaruh di dompet kartunya gitu ya. Atau ditaruh kalau itu yang offline ya. Kalau yang online kan berarti ditaruh di sistem ya, seperti itu diakses lewat gadget handphone ya, misalnya seperti itu. Ya kalau handphonenya hilang udah gitu ya, segala macam hilang jadinya ya, seperti itu. Kemudian ada keuntungan kerugiannya ya. Seperti itu misalnya lebih efisien ya, transaksinya lebih murah. Siapapun juga bisa pakai ya, tidak pakai otorisasi. Nah, karena siapapun bisa pakai artinya kalau kartunya hilang ya udah ya sama aja dan kayak kalian hilang hilang uang ya. Uang fisikalnya jatuh di jalan gitu ya, udah hilang, ambil orang gitu ya. Orang bisa pakai itu untuk transaksi. Beda kalau yang pakai autentikasi ya. Kalau pakai autentikasi kan kalau mau pakai ya harus ada proses password dan segala macam ya, kayak smart card misalnya seperti itu. Even kayak ini juga tergantung prosedurnya ya. Kalau dibuat lebih mudah, lebih nyaman ya. Misalnya kartu kredit ya. Kartu kredit itu pada beberapa merchant ya, itu tinggal ngetap aja gitu ya. Jadi
udah nggak perlu lagi masukin ya, chipnya diperiksa dulu atau di scan magnetiknya, karena sekarang udah nggak berlaku ya. Itu pakai NFC itu ya, tinggal di tap gitu ya, jarak dekat gitu, nempel, udah bisa transaksi tanpa ada validasi PIN dan segala macamnya misalnya ya. Nah, sampai sebegitunya ya, sangat efisien ya, sangat mudah, sangat nyaman, tapi ya menjadi tidak aman gitu ya, karena tidak ada proses autentikasi. Kemudian bisa terjadi money laundering ya, teksnya juga sulit dilacak. Ya, mirip lah kayak uang kas ya jadinya ya. Karena tidak ada proses autentikasi, ya kita nggak bisa membuktikan ya bahwa itu transaksi siapa. Itu yang kita tahu ya, uang yang ada di dalam kartu kita ya. Nah, itu tiba-tiba hilang aja gitu ya. Nah, kartunya yang hilang atau data yang di dalam kartunya yang hilang gitu ya. Benar-benar itu mirip fisikal banget ya, e-money. Oke, kemudian nih security-nya kriptografik ya, untuk double spending misalnya ya. Artinya double spending itu gini, kalau kalian masuk, contoh lah gitu ya, contoh sederhananya kalian masuk ke tol ya, kemudian keluar tol di mana gitu ya, ya nggak boleh tuh sampai kena double charge gitu kan. Nah, gimana caranya ya supaya nggak double spending, double charge kayak gitu. Artinya kan harus ada mekanisme supaya transaksi itu dikenalin gitu, sehingga pada saat transaksi berikutnya ya tidak kejadian gitu ya. Itu harus ada prosedur. Perlu ada serial number gitu ya, supaya tidak terjadi kebocoran, money laundering ya. Money laundering itu pencucian uang ya. Nah, itu tugasnya PPATK tuh. Oke. Oke ya. Kemudian itu masih seputar e-cash ya. Ini contoh ya. Check free, click share, cybercrash. Di kita nggak ada ini semua ya. Adanya ya e-money, Mandiri dan sama macamnya. Karena localized ya. Seperti itu. Kalian juga punya. Ya sebetulnya yang pakai kartu aja lah ya. Yang tadi disebutkan ya. Sekarang lebih banyak ke yang digital sih sebetulnya. Ya. Menggunakan PayPay gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian ada Cybercoins, Coinnet, ya, DigiCash, ya. Kemudian ada eCash juga, ya. Nah, ini teknologi-teknologi yang pernah muncul ya di berbagai negara, ya. Kebanyakan sih kadang-kadang ini, ya, hanya berlaku di sana saja, gitu ya. Nggak bisa dibawa ke luar negeri. Kecuali jaringannya luas, ya. Nah, kemudian ada e-wallet, ya. Nah, e-wallet itu ya kalian udah ini ya, disimpan di credit card ya, kayak e-cash gitu ya. Ya intinya ada autentikasi ya, karena ada identitas yang harus ditransaksikan di sana gitu ya, diautentikasikan kemudian transaksinya dilakukan ya. Nah ada contoh agile wallet ya dari Cybercash gitu ya. Ini tipikal bisnis model ya, bisa beda-beda nih tiap pebisnis ya. Seperti itu. Ada yang bisa begini, ada yang bisa begitu ya. Intinya ini variasi fitur aja lah gitu ya kalau kita bicara aplikasi. Misalnya e-wallet dari Launchpad ya, dia bisa juga menyimpan kartu kredit data misalnya, sehingga bisa pengisian sama macam gitu ya. Macam-macam ininya jenis teknologinya ya. Seperti itu. Dulu juga ada Microsoft Wallet ya. Nah, ini bisa jadi tidak familiar ya kalau di kita ya, karena sudah terbiasa dengan yang digital ya. Nah, ini ininya ya, lembaga dunianya ya yang ngatur mengenai standar W3C misalnya ya, World Wide Web Consortium ya. Tidak hanya untuk electronic wallets ya, dia juga ngeluarin standar-standar untuk akses web apa ya, client server lainnya gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, ini ya W3C. Kemudian ada standar juga untuk modeling language-nya ya. Nah, ini bicara modeling language ini nanti juga kalian akan pelajari ya di kuliah-kuliah terkait dengan pemodelan ya. Ada pemodelan untuk pembuatan sistem informasi aplikasi ya. Misalnya ya mobile ini ya, mobile programming kayak gitu.
Itu nanti ada ininya ya, modelingnya. Ada yang di level strategis ya, namanya IE ya, Enterprise Architecture. Itu kalian pelajari di tingkat 3. Kalau APSI itu di tingkat 2 seingat saya ya. Seperti itu. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan dipelajari ya. Persisnya saya nggak tahu nih, SML ada nggak di dalam mata kuliahnya gitu ya. Tapi intinya gini bahwa dalam memodelkan sistem gitu ya, itu pasti akan selalu ada bahasanya gitu ya. Nah, ini contohnya Electronic Commerce Modeling Language (ECML) ya, untuk mendesain sistem-sistem terkait dengan e-wallets ya, seperti itu. Nah, ini tipe-tipenya ya. Magnetik paling murah ya, sekarang udah nggak dipakai lagi. Memorika, kemudian ada optikal ya, mirip CD gitu ya. Kemudian yang sekarang udah biasa kita pegang adalah microprosesor ya. Jadi tidak hanya sebatas memori ya, tapi microprosesor ya, di mana dia bisa memproses ya. Harganya lumayan ya. 32 bit prosesor. Jadi bisa dipakai untuk ini ya, menyimpan kode ya. Seperti itu. Proses juga. Nah, masih smart card ya. Di dalamnya ada microchip, kemudian bisa tahan berapa tahun gitu ya. Di sini teorinya 10 tahun. Kadang sukses di satu tempat, kadang enggak gitu ya. Beda-beda budaya ya, seperti itu gitu. Kayak di Indonesia ya belum jadi budaya sebetulnya ya. Yang beginian itu kalau kita bicara populasi ya, dari 300 hampir 300 juta penduduk Indonesia, ya masih banyak yang pakai uang cash-nya gitu ya. Seperti itu gitu. Ini kenyataannya ya. Nah, misalnya aplikasinya ya untuk tiket, untuk autentikasi, medical record ya. Nah, di kita kan juga lagi di ini ya dikembangkan lebih lanjut ya. Di kita belum sebetulnya ya, belum integrated medical record itu. Sehingga kalau medical record belum terintegrasi ya, maka kalau kalian datang ke dokter A ya, maka kemudian kalian datang ke dokter B ya, dokter B tidak bisa tahu kalian sudah punya histori penyakit apa misalnya sebelumnya ya, dengan perawatan apa, dengan obat apa. Nah, itu artinya belum terintegrasi ya sistemnya, seperti itu gitu. Nah, kalau sudah ada pakai satu layanan tertentu ya kayak BPJS ya, nah sebetulnya seharusnya itu sudah bisa integrated gitu ya. Karena apa yang dibelanjakan di satu apa yang diproses ya di salah satu klinik ya, seharusnya datanya akan disalin masuk ke dalam sistemnya BPJS gitu ya. Kemudian nanti bisa menjadi track record untuk kalau misalnya kita pindah fasilitas kesehatan dan segala macam gitu ya. Cuman belum sebagus itu ya. ICAS tadi contohnya, kemudian profiling untuk konektivitas dengan government gitu ya. Untuk bayar pajak misalnya ya, untuk bayar ya apapun lah ya yang kaitannya dengan pemerintahan kan ya, perizinan-perizinan, lisensi ya, parkir itu salah satu yang paling gampang dan biasa dilakukan setiap hari ya. Seperti itu. Di Indonesia ini sangat sama sekali belum efektif ya perparkirannya, masih sangat banyak parkir liar ya, hampir semuanya parkir liar ya. Kalau di sini ya, misalnya kalau saya kasih contoh ya di negara-negara maju kayak Swedia misalnya, ini sangat disiplin banget ya, sangat disiplin banget pakai sistem yang namanya parkir ya, sehingga nggak boleh parkir sembarangan gitu ya. Parkir sembarangan kemudian ketahuan, wah itu dendanya luar biasa ya. Nah, kita parkir berapa tuh sekarang, paling mahal berapa parkir kalau sehari lah gitu ya, tergantung mallnya juga ya. Kalau di mall kan biasanya tergantung parkirnya di mana gitu ya. Contoh di mall itu bisa sangat mahal ya. Tapi kalau terkait dengan denda dan segala macam, mungkin skalanya kecil gitu ya. Kehilangan apa kartu misalnya dan segala macam gitu, 50.000, 100.000 palingnya seperti itu gitu. Nah, di tempat lain ya, di negara lain bisa dahsyat banget tuh ya konsekuensi salah parkir dan segala macam ya. Saya pernah bayar denda itu sampai satu kali salah parkir aja gitu ya, bisa sampai habis sekitar apa ya 80 euroan lah gitu ya. Ya 1,2 juta tuh, 1,3 juta salah parkir doang gitu ya. Bayangin
ya. Jadi beda banget lah memang. Ini salah satu yang perlu ditertibkan ya di Indonesia, di mana sebetulnya potensinya besar banget untuk mendapatkan pemasukan ya, tapi bocornya besar banget karena banyak petugas parkir liar ya. Cuman pakai baju parkir udah sah ya. Seperti itu. Nggak pakai juga tinggal modalnya peluit doang ya. Nah, ini dia. Ya, jadi harus dirapihkan lagi ke depan. Oke. Ya, itulah kurang lebih ya pemanfaatannya. Kemudian ini smart card ya. Nah, Atomic juga pastinya gitu ya. Kemudian bisa untuk transaksi kecil. Sangat bisa anonimus ya, tapi tetap aja gitu ya. Ada proses transaksi ya, ada data ngalir ya. Kemudian tetap ya physical storage-nya ya. Jadi intinya kalau bentuknya kartu ya kartunya bisa hilang gitu ya. Seperti itu gitu. Kemudian harapannya sih currency netral ya. Artinya ya kalaupun kita dipakai belanja di negara lain ya harus ada proses nanti otomatis bisa proses ini ya. Auto currency artinya ada nilai tukar gitu ya. Yang untung sih nanti lembaganya ya. Jadi lembaga yang nanti akan menjembatani transaksi kita di negara lain ya dia akan mendapatkan fee ya. Fee based marketing, fee based system itu, fee based income ya namanya ya. Seperti itu. Oke, ya kemudian kerugiannya ya. Low transaction limit ya pasti harus ada limit ya karena ngeri juga tuh kalau kartu itu bisa dipakai belanja tanpa ada limit ya seperti itu gitu. Infrastrukturnya tinggi biayanya karena kan harus ada EDC-EDC-nya kan gitu ya seperti itu gitu. Nah beda kalau ya sistemnya sudah dimasukin ke dalam handphone ya, handphone tinggal scan QRIS misalnya ya, pakai link aja misalnya atau pakai PayPay yang lain gitu ya. Itu beda teknologi ya, tapi sekarang udah terbiasa ke arah sana. Ini ada dulu ya produk Mondex ya, Smart Card ya, dia difasilitasi oleh Mastercard atau Visa misalnya seperti itu. Gitu. Ini satu contoh aja ya, di loadnya pakai ATM gitu ya. Nah ini kan kayak e-money juga sebenarnya ujung-ujungnya jatuhnya ya. Ini proses ininya ya transaksinya itu open account gitu ya, kemudian ada token ya, token itu security-nya gitu ya. Nah beberapa tahun lalu kita terbiasa pakai token ya, pakai token. Sekarang udah di tokennya berupa PIN ya masuk ke dalam handphone, rata-rata sih begitu kalau sekarang gitu ya. Kemudian nanti juga ada macam-macam ya yang lain. Kalau transaksi misalnya nanti kita akan belajar tentang 3D Secure ya, atau di negara-negara pastinya beda-beda juga sih ya. Misalnya ada Bank ID yang saya pernah mention gitu ya. Kemudian yang lain-lain juga ya. Nah, tiap negara biasanya juga agak beda ya. Nah, kemudian kalau bisa kartu kredit nih ya. Ini banyak dipakai untuk internet proses ya. Cuman ya muncul kejahatan carding ya, karena data kartu kredit itu ya bisa digandakan nanti ya kalau kita sembarangan transaksi ya. Karena ibaratnya cuma butuh itu ya identitas di depan ya, kemudian nah kalau kita balik di belakangnya kan ada CVV yang pernah kita bahas sebelumnya. Itu kode saktinya gitu. Ya kalau itu di foto orang lain ya udah ya orang bisa transaksi ya dengan data yang ada. Kelemahannya ya tidak bisa terlalu kecil, minimal ada transaksi berapa ya 50.000 misalnya kalau di Indonesia gitu ya. Kemudian juga nggak bisa terlalu besar ya, harus ada limit lah pastinya ya kontrol. Gitu. Tapi tergantung kemampuan orang juga ya. Ada yang bisa sampai sekali gesek bisa sampai beli rumah bisa jadi gitu ya. Seperti itu gitu. Ada yang limited ya. Ada tipe yang lain charge card misalnya ya, tidak ada limit ya, di charge belakangan. Ini agak aneh juga sih sebetulnya kalau nggak ada limit ya. Segala sesuatu itu harus ada kontrolnya ya, harus ada limitnya, nggak boleh nggak ada limit. Oke, kemudian ini contoh ya payment card processing-nya. Silakan kalau sampai sini ada pertanyaan.
Ada pertanyaan kah? Kalau kartu debit pasti sudah pada punya ya, tapi kadang-kadang kartu debit tidak bisa dipakai ini juga ya, transaksi kayak kartu kredit gitu ya, kecuali kalau dia connect ke Visa atau Mastercard seperti itu. Gitu. Nah, minimal dipakai belanjanya ya sebagai kartu debit aja ya, masuk ke tempat-tempat tertentu di scan kan gitu ya. Nah, ini modelingnya ya, modeling untuk menunjukkan gimana sih proses transaksi ya, customer ke internet, ke website ya, ke jaringan bank ya, Visa Mastercard misalnya, kemudian ke merchant-nya ya. Nah, seperti itu. Toko kan merchant itu ya, tokonya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya mention 3D secure segala macam itu ada di sini gitu ya sebagai security-nya ya, untuk jadi nggak bisa cuma sekedar masukin data kartu kredit aja ya. Ada proses 3D secure-nya. Kemudian ada tokenisasi ya. Si tokennya nanti akan muncul ya di handphone kita misalnya ya. Kemudian nanti kita masukin challenge-nya misalnya ya, ada kode berapa, masukin ke si sistemnya gitu ya. Kemudian akan keluar kode yang kita akan bisa masukkan ke sistemnya lagi. Atau semudah ya sebatas memunculkan persetujuan aja ya, memunculkan persetujuan kemudian pakai PIN nanti gitu ya, harus selalu ada seperti itu. Nah, cuman ada dua jenis nih ya yang begitu nih, itu ada yang open, ada yang closed loop system ya. Nah, kalau yang open itu ya seperti Visa dan Mastercard ya, artinya transaksinya itu diproses oleh pihak ketiga, siapapun itu bisa kan membantu proses transaksi Visa dan Mastercard. Dia Visa dan Mastercard itu kayak ini aja ya, cuman validator aja gitu ya, bisa ditransaksikan oleh orang lain seperti itu yang open ya. Open itu tentu lebih tidak aman sih sebetulnya dibanding closed loop ya. Nah, kalau closed loop kan ini ya, dia punya jaringan ya, kemudian dia hanya berlakunya di jaringan itu berarti ya, contoh American Express dan segala macam, dari Discover juga. Kemudian payment card online ya, proses sangat cepat ya, cuman berapa second tergantung juga ya, tergantung dari koneksi internet kita seperti itu. Itu kemudian pemrosesannya ya, kita bisa lihat di sini urut-urutannya ya. 1, customer pay bagi kartu kredit, kemudian merchant-nya memproses ya. Kemudian secara elektronik ya, terkirim di banknya gitu ya, yang membuka kartu kreditnya. Kemudian prinsipal ya, dia akan kirim ke issuing bank-nya ya. Nah, kemudian issuing bank-nya akan approve atau decline gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi ini tuh gini maksudnya ya. Ada yang namanya prinsipal ya. Dia menjadi validator si merchant. Kan si merchant bisa jadi dia pakai EDC-nya Bank Mandiri misalnya ya. Tapi bank kita misalnya Bank BNI gitu ya. Kan beda bank sebetulnya. Gitu ya, kartu kreditnya kartu kredit BNI misalnya. Nah, si Mandiri dia yang punya EDC-nya yang dipakai oleh merchant. Nah, dari data dari EDC itu ya, dari toko itu ngalir dulu ke bank yang membuka EDC-nya ya. Kemudian dia akan memvalidasi ke prinsipal banknya gitu ya, ke apa istilahnya ya, issuing banknya ya, misalnya ke BNI tadi. Benar nggak nih orang ini dia punya kartu nomor segini ya, limitnya segini, sudah dipakai berapa ya, apakah memang boleh untuk kredit atau enggak gitu ya, sudah bayar utang atau belum ya. Kalau belum dibayar jadi cicil utangnya, maka biasanya bisa diblokir tuh ya, blokir sementara yang nggak bisa dipakai sebelum dibayar ya. Makanya ada istilah pembayaran minimal 10% misalnya ya, supaya bisa dipakai lagi. Sebetulnya kalau terjadi cuman dibayar di bawah 100% gitu ya, maka bank itu senang sebetulnya ya yang isu kartu kredit itu. Kenapa? Karena terjadi bunga berbunga ya, karena pendapatannya mereka itu didapatkan dari situ. Bank itu nggak senang ya, konsumen kayak saya punya kartu kredit beberapa gitu ya. Tapi ya kartu itu tidak, jarang banget lah dibiarkan sampai berbunga gitu ya. Karena kan bunga juga bagi ini ya, riba juga sebetulnya ya, seperti itu gitu. Sehingga untuk menghindarinya ya kadang ada yang nggak pakai kartu kredit gitu ya sama sekali, tapi ya ada yang punya kemudian ya menghindari gitu ya, seperti itu gitu.
Nah, esensinya ke sana gitu ya. Kartu kredit itu bisa memudahkan ya, cuman memang ada ini juga ada dampak-dampak juga ya. 0% ya, maka nggak ada cicilan jadinya ya, seperti itu. Itu bank juga nggak dapat bunganya ya. Kita dapat manfaatnya terbantu dengan jaringan yang ada ya, seperti itu. Nah, nanti di akhir ya merchant akan dapat dananya ya dari si issuernya atau kredit dia akan dibayar. Oke ya, ini contoh ya, contoh payment processing service-nya ada yang namanya Internet Secure, Telan ya, IC Verify, Autores.net ya. Nah, kalau yang di Indonesia sih rata-rata 3D Secure ya. Ya, saya coba beberapa bank itu ya keluarnya itu 3D Secure ya. Di luar negara ya beda lagi ceritanya ya. Di tempat saya sekarang Bank ID namanya ya, yang keluar aplikasi Bank ID. Seperti itu untuk memvalidasi ya semua jenis transaksi ya, seperti itu. Dan tidak hanya perbankan ya. Nah, enaknya di yang sudah punya single identity number ya. Kalau Indonesia kan masih belum ini ya, iktp itu belum terlalu efektif sebetulnya ya. Belum menjadi single identity number karena masih bisa pakai SIM, masih bisa pakai yang lain-lain. Ya, seperti itu. iktp kadang bisa lebih dari satu juga ya, seperti itu. Nah, kalau yang sudah single identity number maka benar-benar tunggal ya. Semua transaksi itu akan dilewatkan pada nomor identitas kita yang sama, nggak boleh ada double sama sekali. Gitu ya, sehingga semua jenis apapun terlacak. Orang nggak bisa berbohong ya, orang nggak bisa memasukkan apa ya, nggak bayar pajak nah sama macamnya misalnya ya, karena semua transaksi tercatat. Kecuali kalau pakai cash ya, tetap aja masih bisa pakai cash. Oke. Nah ini ya, Secure Electronic Transaction Protocol namanya ya, yang tadi saya mention seperti itu. Dia kerjasama berbagai pihak pastinya ya. Bisa mastercard sama macam gitu untuk memvalidasi autentikasi ya. Nah ini prosesnya ya, coba Anda lihat aja nih ya. Customer ya, dia kemudian memutuskan untuk beli, kemudian send order ya, si setnya, kemudian ketiga nih, merchant menginfokan ke banknya ya, bank ngecek ke issuer mengeluarkan payment ya, kemudian si banknya nanti akan otorisasi payment, ya boleh Anda bayar gitu ya, boleh transaksi ya. Nah, kemudian merchant dia akan menyelesaikan ya ordernya, dibolehkan untuk membeli seperti itu. Kemudian merchant juga akan menyimpan transaksinya untuk dilaporkan ke bank supaya si merchant dapat uangnya. Gitu ya. Kemudian si customer akan dapat apanya? Dapat utangnya gitu ya, karena dia sudah pakai fasilitasnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada diskusi. Itu ya kurang lebih cara kerjanya. Nah ini konteks Indonesia-nya kelihatan ya. Walaupun ini datanya udah ketinggalan juga 5 tahun yang lalu ya. Dulu potensinya udah 900 triliun ya tahun 2017. UKM-nya adanya 10-11 juta ya. Dia melibatkan dana transaksi 600 sampai 700 triliun. Padahal di pasar ya potensinya demand-nya itu 60 juta UKM setara 1.600 triliun. Nah, ini hasil analisis ya dari OJK ya, seperti itu. Gitu. Sekarang tentu udah berbeda pasarnya, makin lama makin besar ya. Ininya kuenya makin besar, pemainnya juga makin banyak ya, seperti itu. Nah, bisa jadi produk-produk yang ada di sini sudah tinggal nama ya, tapi rasanya masih ya. Tikes ganti nama sekarang jadi ini ya, link aja. Finpay saya nggak tahu, Mandiri masih ada, Postpay masih ada, XL Tunai nggak tahu nih ya, ada yang pernah pakai nggak XL? Dompetku, kemudian Pay by QR ya, QRIS misalnya ya, Kredivo ini juga masih jalan, Bukalapak, Bareksa ya. Gitu. Beda merchant biasanya juga beda kerjasamanya ya, dia kerjasama dengan siapa. Nih, ini data-data terkait ya. Nah, data ini sebetulnya udah bergeser, tapi ya masih fiturnya yang berlaku masih mirip sih sebetulnya. Ya, gitu. Ada fintech ya. Fintech itu ada dua, masih ingat ya? Ada fintech yang memberikan hutang, ada fintech untuk payment. Ya.
Seperti itu. Kalau yang pay itu untuk payment ya. Kalau untuk lending ya itu misalnya kayak kredivo tadi gitu ya, ya meminjamkan uang dengan limit tertentu gitu. Oke ya, itu kemudian beberapa yang lain, aku laku misalnya ya, kredivo, cicilan. Nah ini seneng nih, cicilan-cicilan gini seneng ya, bisa belanja. Ini membuat kita jadi belanja lebih dari kemampuan kita biasanya ya, kalau ada cicilan itu. Seperti itu. Gitu. Oke, ini ya, ini adalah peraturannya untuk payment. Ingat, ada 2 lembaga ya, regulasi di kita itu OJK dengan BI ya. Ada yang bisa membedakan OJK mengelola apa, BI mengelola apa? Zahra? Silakan Zahra. Apa yang kamu tahu tentang BI dengan OJK? Apa perbedaannya? Peraturan apa yang dikeluarkan keduanya? Ruang lingkupnya perbedaannya di mana? Gitu. Silakan, Zahra. Zahra nggak hadir ya kayaknya ya. David, gimana Fit? Nggak hadir juga, David. Saya Pak, Suwarna Pak. Sabarna gimana, Sabarna? Kalau Bank Indonesia itu menjaga stabilitas rupiah Pak. Kalau OJK pengawasan keuangannya. Oke. Nah, misalnya kalau untuk untuk tadi kita bicara tentang apa ya? E-money misalnya ya. E-money kan berarti bisa dipakai untuk bayar gitu ya, transaksi. Ini masuk ranah OJK atau masuk ranahnya BI menurutmu, Sabarna? OJK Pak. OJK. Nah, kalau bicara payment ya, payment Anda lihat nih, ya ini aturannya kan PBI ya. PBI itu singkatan dari Peraturan Bank Indonesia ya. Seperti itu. Jadi untuk payment-nya itu diawasi oleh BI ya. Sementara kalau OJK itu yang di luar itu ya, kayak hutang misalnya POJK ya, nama peraturannya ya. Kredit gitu ya. Kemudian dia sih paling luas pastinya ya. Kalau BI kan stabilitas moneter tadi ya, seperti yang disebutkan Sobarna. Kemudian payment tadi ya, jadi payment itu oleh BI bukan oleh OJK ya. Seperti itu. Nah, sisanya di OJK semua. Jadi OJK itu jauh lebih banyak yang di-handle ya. Dan dia menangani dari yang paling rigid ya, paling kompleks seperti bank. Bank itu paling rumit ya. Paling rumit, paling high tech ya, walaupun dia tersaingi oleh digital company ya, disruption dari fintech itu seperti itu. Sampai ke OJK itu mengurusi ya hal yang paling kecil, bisnis yang paling kecil seperti koperasi dan UKM ya, dan LKM, lembaga keuangan mikro ya, seperti itu. Gitu. Jadi lembaga keuangan kecil yang ada apa simpan pinjam, ya ini ya pinjam tadi kredit ya, seperti itu. Itu ketika kredit maka kita harus membayar bunga kan gitu ya, sistemnya kan seperti itu gitu ya. Nah itu namanya LKM ya. Koperasi kan macam-macam juga dan termasuk tadi simpan pinjam ya, konsumsi dan macam seperti itu. Gitu ya. Jadi termasuk yang kita pelajari di awal ada saham ya, ada bursa-bursa yang lain gitu ya. Bursa efek ya, bursa segala macam bursa itu ya dikelola, diawasinya oleh OJK ya, bursa keuangan. Oke ya, nah itu kurang lebih. Kemudian ini detail peraturannya ya, kita coba baca dari atas saja sini. Ada yang namanya penyelenggara jasanya gitu ya, PJSP, kemudian ada penunjangnya ya. Kemudian ada bank dan LSB terkait ya. Dia setiap kali ada yang baru ya, dari awalnya pasti harus izin ya. Kemudian setiap kali ada produk baru mau rilis harus
laporkan juga dulu ke BI. Harus ada persetujuan, ya. Seperti itu. Gitu. Kemudian persyaratannya ya, dokumen, kesiapan, aspek lembagaan bisnis hukum, ya, operasional, manajemen risiko, keamanan transaksi. Berarti sudah ada audit tuh, ya. Nah, peluang tuh bagi Anda ya nanti kalau mau ke arah keamanan informasi ya, nanti banyak tuh posisi-posisi konsultan, auditor gitu ya, untuk mereview ya, misalnya mengaudit ya, payment system gitu ya, mengaudit bank, mengaudit lembaga-lembaga pemberi pinjaman ya, mengaudit fintech bisa jadi ya seperti itu. Gitu. Kemudian ada standar yang berlaku ya sebagai kewajiban penyelenggara ada di sini. Standar keamanan, pelindungan konsumen ya, kemudian penggunaan rupiah juga ya. Nah ini dia ya. Jadi ya kalau di Indonesia ya wajib pakai rupiah, jangan pakai yang lain gitu ya. Domestik ke manrisnya juga ya seperti itu. Nah, OJK sudah mengeluarkan 2 manris ya sekarang ya. Minimal sudah mengcover manajemen risiko perbankan ya. 2016 kita sudah bahas di regulasi sebelumnya. Dan satu lagi mengcover non banking ya, asuransi dan kawan-kawan itu ada di sana juga. Seperti itu. Kemudian dilarang pakai virtual currency seperti blok ini ya, apa namanya? Kripto ya, cryptocurrency ya. Seperti itu gitu. Kemudian nggak boleh menyalahgunakan data. Nah, ini ya kan bisa bocor, bisa benar-benar disalahgunakan juga ya, tergantung kasusnya seperti apa gitu. Harus lapor ya, lapor bulanan, lapor tahunan, nanti juga ada audit dari BI ya, seperti itu, pengawasan. Ya kurang lebih segitu ya ekosistemnya gitu untuk transaksi pembayaran. Oke, ya itu kurang lebih materi kita ya terkait dengan e-payment ya, e-payment, bayaran elektronik. Silakan kalau ada pertanyaan. Bis, ada pertanyaan nggak, Bis? Materinya habis. Siaman, Pak. Ya. Masih aman, Pak. Man. Pak, saya mau bertanya, Pak. Soal yang tadi limit di kartu kredit itu tuh yang menjadi alasan jadi faktor limitnya tuh apakah dari keuangan si yang membuat kartu kredit atau apa, Pak? Yang membuat limitnya tuh. Ya. Kan ada yang unlimited sama yang limited. Sebetulnya basically pasti limited ya. Tadi ada istilah unlimited, saya agak sanksi. Pasti akan selalu ada limit sebetulnya. Ya, karena pada dasarnya yang namanya kredit itu kan ada kemampuan berhutang, gitu ya. Limitnya pasti di situ, gitu ya. Apapun istilahnya lah, gitu. Dia akan mengukur dari pemasukan, gitu ya. Berapa pemasukan kita, gitu ya. Kemudian kemampuan berhutang itu dianggap berapa persennya, gitu ya, dari pemasukan kita, misalnya. Jadi kalau pemasukan kita 1 tahun misalnya ya, let's say ya, gampangnya kita ambil 100 juta aja, gitu ya 1 tahun. Atau paling gampangnya sebulan 10 juta ya, berarti 120 juta gitu ya. Nah kemudian mereka punya formula biasanya ya, 30% boleh berutang gitu ya. Berarti kan tinggal dikali 30% ya, kali 14 berarti sekitar sepertiganya ya. Sepertiganya kan berarti kalau kita pemasukan tahunannya 120, berarti maksimal kita boleh berutang misalnya 60 juta gitu ya. Nah, ini misalnya ya. Beda-beda sih ya formulanya ya. Seperti itu gitu. Kalau di awal ya dikasih kecil dulu biasanya ya, nggak langsung jeger berapa juga gitu. Beda-beda kebijakannya. Ya, seperti itu gitu. Ada yang ada yang murah banget gitu ya, cepat banget dinaikin limitnya. Nah, itu limit itu bisa naik terus ya, tergantung kemampuan kita gitu ya. Kalau kita sering macet ya pembayaran kartunya, maka non performing loan kita kan makin tinggi gitu ya, seperti itu sehingga ya nggak akan naik-naik, bisa jadi berkurang limitnya gitu ya, walaupun ya rata-rata sih nambah gitu ya, minimal tetap lah gitu ya. Seperti itu gitu
Ya, itu bertahap sering dengan kemampuan kita, ya. Sering dengan seberapa banyak juga kita pakai layanannya dia, ya. Yang saya pernah mention ya, kartu kredit yang bisa dipakai untuk gesek beli mobil misalnya ya, seperti itu. Itu bertahap gitu. Di awal ya nggak mungkin juga segitu, kecuali memang pemasukannya juga dari awal udah segitu misalnya, ya. Ditambah dengan kemampuan kita yang lain-lain ya. Kemampuan kerajinan bayar kita gitu ya, makin rajin bayar makin dipercaya gitu ya, makin tidak credit scoring kan namanya ya, masih ingat ya yang bulan lalu yang minggu lalu ya. Kalau credit scoring kita bagus ya, maka mudah kita mau meminjam uang itu gitu ya, seperti itu kurang lebih. Trik. Terima kasih, Pak. Yes, silakan, ada lagi untuk e-payment. Memang nanti kalau peranan dari kalian ke depan gitu ya, tentu kalian bisa nanti ke arah startup ya, membuat bisnis model untuk payment misalnya ya. Cari sesuatu yang berbeda dari yang lain ya. Nah, itu bisa ke arah sana atau ya bisa bekerja di bidang itu juga bisa, itu pastinya gitu ya. Menjadi konsultannya juga bisa ya, menjadi auditornya juga bisa gitu ya. Atau menjadi periset peneliti juga bisa ya, jadi di akademik misalnya ya, bidangnya bidang finansial manajemen, misalnya finansial system, sangat mungkin juga gitu ya. Jadi tergantung nanti kalian mau jadi apa nih gitu. Nah, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan ya 3 tahun 4 tahun ke depan ya benar-benar bisa bermanfaat ya, walaupun namanya Rizky kan siapa tahu kita tiba-tiba beralih jadi apa gitu ya. Seperti itu. Bisa jadi tuh yang dipelajari 4 tahun nggak kepake juga. Ya, walaupun tentu ya harapannya minimal kan ada bekasnya lah gitu ya. Benar-benar ada manfaatnya juga. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi silakan. Jangan lupa tubesnya ya, saya titip ya. Biasanya kayak mesin diesel ya, suka repotnya di belakang ya, pas menjelang laporan akhir baru kepada buat, udah terlambat itu ya. Lebih baik dicicil dari sekarang ya, kemudian nanti betul-betul bisa selesai menjelang ya, selesai ininya masa laku. Dan tubes kan komposisinya paling besar ya, komposisinya paling besar karena memang dia tujuannya mengganti UAS ya, mengganti ujian akhir semester. Jadi kita nanti nggak akan ada UAS ya, adanya presentasi tugas saja dan ada peer review tadi ya. Jadi semua harus kontribusi, jangan sampai nanti jadi tadi apa istilahnya free rider ya, numpang tenar, numpang beken, numpang nilai gitu ya, dari padahal yang kerja orang lain. Nah ini jangan sampai seperti ini ya, gitu. Ada? Belum ada ya sepertinya ya. Oke, kalau belum ada ya kita tutup dulu berarti ya materi kita. Nanti saya masukin materinya ke LMS ya, kemudian videonya juga. Kemudian kalian pelajari ya dan terapkan di ini. Saya nggak akan ngasih tugas ya, saya nggak akan ngasih tugas lagi. Silakan nanti diterapkan di tubes masing-masing gitu ya, karena tubes yang paling banyak komponennya ya, jangan sampai fail ya, seperti itu. Kemudian bagi yang nilainya masih ada yang di bawah 51 ya, karena titik kelulusan itu angka 51 ya, kalau di bawah 51%, logikanya kalian harus ngulang ya, seperti itu gitu, jangan sampai nanti jadi masalah di belakang. Oke. Baik, makasih ya atensinya. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan titip dicicil ya tubesnya, jangan sampai nanti gelagapan di belakang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bermalam minggu. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.